Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Tri Wulandari dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya, Senin 21 September 2020. Saya terberkati dari bacaan hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan dan dia memberikan arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Di sini saya hanya membahas pada perumpamaan yang keempat, di mana benih itu jatuh di tanah yang subur. Dalam ayat ini ada dua hal yang penting yang akan saya bagikan, yaitu mengenai firman dan buah, karena ini sangat berkaitan. Karena firman itu didengar dan disambut di dalam hati orang yang mendengarnya, maka firman itu akan menghasilkan buah. Firman itu adalah firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seluruh perintah dan kehendak Allah Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Dan jika kita menerima dan menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menghasilkan buah. Jika kita menyediakan hati kita sebagai hati yang lembut, hati yang mau dikerjakan, dibajak oleh Tuhan, sehingga dengan hati kita yang lemah lembut, kita memiliki roh yang lemah lembut, maka firman itu akan tumbuh dan berbuah lebat. Tuhan ingin firman yang telah kita dengar itu menjadi berbuah banyak. Buah ini bukan berbicara mengenai berkat-berkat jasmani, melainkan adalah buah mengenai perubahan karakter hidup kita. Tuhan ingin di dalam kehidupan orang percaya karakter hidupnya diubahkan dari hari ke hari. Karakter manusia yang telah jatuh dalam dosa cenderung untuk berbuat dosa. Namun oleh firman Tuhan Yesus yang kita dengar dan kita sambut di dalam hati kita, firman itu akan menyucikan dan menguduskan kita. Kita telah menerima kasih karunia dari Allah Bapa, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Dan untuk mengisi kehidupan kita itu, kita harus mengisinya dengan firman Tuhan, yaitu selalu merenungkan firman Tuhan dengan bergemar setiap hari. Dengan firman Tuhan itu kita akan disucikan dan diubahkan sehingga kehidupan kita menghasilkan buah. Firman itu akan menegur sehingga kita akan bertobat, dan pertobatan kita itu akan mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baru, menjadi ciptaan yang baru, sehingga kehidupan kita
adalah kehidupan menurut roh dan akan menghasilkan buah roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Adapun buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hasilkanlah buah yang baik supaya bisa dinikmati Tuhan dan sesama kita. Tentu orang-orang yang menikmati buah yang baik adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka yang akan pertama menikmati buah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak bisa dinikmati orang di sekitar kita, mana mungkin Tuhan akan bisa menikmati buah kehidupan kita? Jadi kita harus menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik, yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sebagai anak, kita harus menjadi buah yang baik bagi orang tua kita. Menjadi anak yang menghormati dan taat kepada orang tua, mengasihi orang tua. Saat mereka tua, kita berbakti, merawat mereka, mengasihi kita. Kalau kita pasangan sebagai suami istri, kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, hidup di dalam kekudusan pernikahan, dan tetap menjaga kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Sebagai orang tua, kita juga menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, membawa mereka, mendorong mereka untuk menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Di tempat pelayanan kita menjadi orang yang tidak egois dan bisa menerima sesama kita di dalam segala keadaan mereka, mendorong sesama teman sepelayanan dan tidak menjatuhkan mereka, berani menegur apa yang salah dengan kasih. Nah, itu sedikit contoh-contoh mengenai buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap orang percaya harus menghasilkan buah yang baik? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sungguh sangat mengerikan. Tuhan menuntut setiap orang percaya harus berbuah. Harus berbuah. Berapapun Tuhan mengharapkan buah itu banyak dan tetap. Dicontohkan Tuhan Yesus 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang berkali-kali lipat ini? Tuhan Yesus memberikan jawabnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Itu berarti Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita.
Roh Kudus saat ini yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita harus menjadi pemimpin hidup kita saat ini. Roh Kudus harus menguasai seluruh kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Seluruh pikiran perasaan kita harus kita selaraskan dengan pikiran perasaan Bapa. Kita harus mengutamakan pikiran perasaan Bapa dalam setiap tindakan kita. Kepentingan Tuhan harus di atas kepentingan kita. Jika demikian Bapak Ibu, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang baik, yang berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama belajar dan berjuang untuk menerima dan dengan sukacita setiap firman Tuhan yang kita dengar, supaya kehidupan kita berbuah-buah, yaitu buah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah berkat firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama bertumbuh dengan karakter yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Karena itulah buah yang dikehendakinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang firman-Mu, bahwa kami harus menerima dan menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami berubah dan menghasilkan buah yang baik. Kami tidak mau Tuhan menjadi pohon yang tidak menghasilkan buah. Kami rindu menjadi pohon yang menghasilkan buah, dan buah kami adalah buah yang baik, buah yang manis, yang bisa dinikmati sesama kami dan bisa dinikmati Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami belum menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati, dan tolong Tuhan dalam kesempatan yang masih ada dalam kehidupan kami mempergunakan dengan bijak agar kami menyediakan hati kami dengan penuh kelembutan dan kerelaan hati untuk menjadi hati yang subur bagi firman Tuhan. Kami rindu menghasilkan buah yang banyak, dan buah itu tetap untuk kemuliaan Bapa di surga. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kami mau belajar dan berjuang sampai akhir hidup kami untuk menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berjuang di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.